Penambahan kasus positif COVID-19 secara harian membuat pemerintah pusat menarik rem darurat. Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Meski di awal pergerakan masyarakat dibatasi dan menimbulkan sejumlah kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia kembali anjlok seperti penerapan PSBB pada tahun lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto justru optimistis laju PDB Indonesia bakal berada di level 5%. Diketahui laju ekonomi Indonesia di kuartal 2 dan 3 tahun 2020 tumbuh minus karena pembatasan pergerakan masyarakat. Namun di tahun ini menurut Airlangga ada sejumlah indikator yang menunjukkan Indonesia telah memasuki fase pemulihan ekonomi. Manufaktur Indonesia yang mulai bergeliat ditambah dengan penguatan rupiah serta indeks harga saham gabungan yang telah menembus level 6.000. Jadi cerminan ekonomi domestik yang membaik. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan payung hukum untuk pelaksanaan pemupukan dana Tapera oleh Manajemen Investasi dan Bank Kustodian. Dalam POJK nomor 4 tahun 2020, pemupukan dana Tapera yang diinvestasikan itu dihimpun oleh Bank Kustodian dan pengelolaan dananya diserahkan kepada manajer investasi. Seperti diketahui, Tapera mempunyai 3 jenis pengalokasian iuran peserta Tapera, yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan. Nantinya dana pemupukan yang diinvestasikan itu dihimpun oleh Bank Kustodian dan pengelolaan dananya diserahkan kepada manajer investasi. BP Tapera akan menunjuk manajer investasi yang mengelola dana tersebut dan peraturan ini akan berlaku 6 bulan sejak diundangkan atau per Juli 2021. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari impor BBM pada 2030. Target itu tidaklah mudah bila merujuk pada data kebutuhan bahan bakar minyak domestik yang belum bisa dipenuhi dari sumber dalam negeri. Lihat saja pada tahun 2019, Indonesia mengimpor 24 juta kiloliter BBM. Bensin dan solar masih mendominasi kebutuhan impor BBM di tahun 2019 lantaran konsumsi domestik jauh lebih tinggi dibandingkan produksi lokal. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan pemerintah saat ini sedang menyusun Grand Strategi Emisi Nasional untuk melakukan transformasi dan transisi penggunaan energi bersih dan kemandirian energi. Tidak hanya itu, Kementerian ESDM juga menargetkan 440.000 unit kendaraan darat dan 257 unit kapal menggunakan bahan bakar gas pada tahun 2030. Grup Salim melalui anak usahanya yang bergerak di bisnis asuransi Indolife Pensiun Tama memborong saham Bank Mega. Salim tercatat membeli sebanyak 422 juta saham Bank Mega atau setara dengan 6,07%. Nilai pembelian saham tersebut diproyeksikan mencapai 2,9 hingga 3,04 triliun rupiah. Berdasarkan komposisi pemegang saham, jumlah saham yang dipegang Mega Corpora tak berubah, yakni 58,01%. Sementara itu yang berubah adalah saham yang dilepas publik menjadi 35,91% dan sisanya 6,07% kini milik Indolife Pensiun Tama. Sebagai informasi, kinerja Bank Mega hingga kuartal 3 tahun 2020 cukup kinclong di tengah tekanan pandemi COVID-19. Perusahaan dengan kode emiten Mega ini berhasil membukukan laba bersih 1,8 triliun rupiah atau naik 28% secara tahunan. Jelang beberapa hari masa jabatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir, pengusaha meminta Trump dilengserkan lebih awal. Ketua Asosiasi Produsen Nasional AS yang mewakili 14.000 pengusaha di negeri Paman Sam meminta amandemen ke-25 Konstitusi AS. Seruan yang sama juga digemakan oleh Jaksa Agung untuk Washington DC, Karl Racine. Wakil Presiden Mike Pence diminta untuk secara serius mempertimbangkan opsi tersebut untuk menggantikan Trump sebagai presiden sementara. Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat menguraikan prosedur untuk menurunkan Presiden AS dari jabatannya jika Wakil Presiden AS dan mayoritas pejabat eksekutif Presiden atau badan lain yang ditunjuk Kongres AS melihat Presiden tak lagi mampu menjalankan tugas dan jabatannya.